معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum bi nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala fi ayatil ukhra, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita tetap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai cita-cita kita, meraih tujuan kita, yakni mardhatillah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita bersama saat ini tidak lain dan tidak bukan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kesempatan itu di dalam kehidupan kita saat ini, maka tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur atas nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat kepada Allah, niscaya akan aku tambah. Jika kalian ingkar, maka azabku sangatlah pedih. Ayat ini menandakan kepada kita, kalau kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menurunkan nikmatnya di dalam kehidupan kita tiada henti-hentinya, apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, tetap bersyukur atas nikmat Allah. Insya Allah nikmat-nikmat yang lain pasti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha menepati janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Maha menepati janjinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dari Jumat ke Jumat, dari pekan ke pekan, sama-sama saling ingat dan mengingatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sejenak kita evaluasi diri kita masing-masing. Dengan usia kita saat ini, berapa banyak Jumat yang sudah kita lalui, berapa banyak Jumat yang sudah kita laksanakan, dan berapa banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Bukankah setiap Jumat kita saling ingat dan mengingatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Kalaulah ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, maka Allah akan menjamin kehidupan kita ini, baik di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak nanti. Semoga di setiap hari Jumatnya kita jadikan hari evaluasi diri kita masing-masing. Dimulai dari tadi malam, kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita munculkan sebuah pertanyaan, sejauh mana di dalam satu pekan ini kita mampu menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau pertanyaannya kita balik, dimulai dari tadi malam, sejauh mana dalam satu pekan ini kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setiap Jumatnya adalah hari yang teristimewa di dalam kehidupan kita. Setiap Jumatnya adalah hari yang sangat spesial di dalam kehidupan kita. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-'Asr, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat,
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling mengingatkan akan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan akan kesabaran. Ketika kita berbicara waktu, maka waktu ini setidaknya ada 3 hal: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Wal as, demi masa, Allah mengingatkan kita demi masa, demi waktu. 3 waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga hal ini tidak bisa kita lepaskan, saling kait-mengkait. Maka seorang ulama tafsir pernah menjelaskan bahwa terjemahan dari al-asr demi masa, yaitu hari ini adalah hari kemarin, hari esok adalah hari ini. Apa maksudnya? Keadaan kita hari ini, kebahagiaan kita hari ini, ketidakbahagiaan kita hari ini adalah perbuatan kita pada masa lalu. Bisa jadi ketika kita tidak bahagia hari ini, pada hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, atau tahun kemarin, kita pernah melaksanakan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kurang kebahagiaan kita pada saat ini. Dan kalau kita menginginkan kebahagiaan kita di masa yang akan datang, maka ciptakan kebahagiaan itu saat ini. Kita usahakan, kita bentuk, kita berusaha saat ini semaksimal mungkin. Insya Allah, Allah akan memberikan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita ketika kita mampu memaksimalkan usaha kita untuk bahagia di masa yang akan datang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat kedua, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka di sini setidaknya ada 4 hal yang apabila 4 hal ini kita terlepas dan terbebas dari apa yang dinamakan kerugian di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Hal yang pertama yakni keimanan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kamu terhadapku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat hanya untuk mengingatku. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Di dalam 5 waktu sehari semalam ada 17 rakaat yang kita laksanakan. 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah di dalam keseharian kita. Artinya, ketika keimanan kita bawa tidak hanya saja di dalam masjid, tetapi di luar masjid juga kita bawa kehidupan kita dengan keimanan. Insya Allah, Allah akan memberikan keharmonisan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang sangat kecil, ketika kita melaksanakan sholat, kita awali dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ketika Allah yang Maha Besar kita praktekkan di dalam sholat kita sehari semalam, kemudian kita bawa pulang, kita bawa kemana-mana di dalam kehidupan kita sehari-hari, artinya tidak ada kata sombong, sifat sombong di dalam kehidupan kita. Jadilah ayah yang mencontohkan tauladan kepada anak-anaknya. Jadilah tetangga yang beriman terhadap saudara-saudaranya. Efektivitas keimanan dari sholat yang kita laksanakan. Setiap sholat pasti kita tutup dengan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita menoleh ke kanan dan juga kita menoleh ke kiri. Di dalam kalimat salam kita mendoakan saudara-saudara kita, wahai Allah, berikan keselamatan, berikan rahmatmu, berikan berkahmu terhadap saudara-saudaraku. Kalimat doa ini yang kita ucapkan, tidak kita tinggal di masjid ini, tapi setelah pulang kita bawa ke rumah kita masing-masing. Di tempat kerja kita bawa ke tempat kerja kita masing-masing. Insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang harmonis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua yaitu taubat.
di dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Terkadang baik sengaja ataupun tidak sengaja kita membuat kesalahan, maka kita biasakan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masa demi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kita belajar dari Nabiullah yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan, dia tidak berusaha untuk keluar dari perut ikan, tapi yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, dia terus berupaya membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Taubat, istighfar yang Nabi Yunus alaihissalam lakukan, lantunkan di dalam perut ikan. Kemudian Allah menerima taubatnya. Allah tempatkan Nabi Yunus alaihissalam kepada tempat yang teristimewa. Demikian juga kita. Apapun masa lalu kita, apapun itu masa lalu kita, masa sekarang kita perbanyak istighfar kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di masa yang akan datang Allah akan tempatkan kita pada tempat orang-orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga yaitu taklim, selalu belajar. Berproseslah, karena belajar tidak tergantung dengan usia. Belajar tidak saja milik anak keturunan kita, tetapi di usia kita kapanpun kita tetap harus belajar. Dengan belajar dari hal yang kita kurang paham akan menjadi paham. Dari belajar dari hal yang kita tidak tahu akan menjadi tahu. Dari belajar dari hal-hal yang kita biasa akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan belajar, insya Allah pengetahuan kita dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu teman atau sahabat. Pastikan di tempat kerja kita, di tempat tinggal kita bersahabat dengan orang-orang yang saling ingat dan mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq, akan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, yaitu akan kesabaran. Saling mengingatkan. Ketika kita berteman, kita memastikan dengan orang-orang yang selalu mengingatkan akan kebenaran. Insya Allah kebaikan dan kebenaran itu akan selalu datang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau seandainya teman kita tidak mampu memberikan nasihat kebenaran kepada kita, maka lakukan dimulai dari diri kita untuk menasihati, untuk memberikan kebaikan terhadap saudara-saudara kita, saling mengisi terhadap saudara-saudara kita. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masa ini, masa saat ini, masa lalu, masa hari ini, dan masa yang akan datang, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita semua, yaitu melalui doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali dari kematian sementara. Selepas bangun tidur, kita membaca doa ini. Kemudian setelah kita membaca doa ini, satu kesadaran yang sangat luar biasa akan timbul di dalam hati kita. Wahai Allah, Engkau bangunkan kami pagi ini. Kalau seandainya Engkau tidak membangunkan kami, maka kami akan dihantarkan oleh saudara-saudara kami di peristirahatan yang terakhir kami. Syukur, bangun tidur, kita sudah berasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena diberikan hak hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita bermunajat kepada Allah. Wahai Allah, Engkau bangunkan kami pagi ini. Kalau seandainya hari kemarin lisan kami masih mampu menyakiti saudara-saudara kami, maka kuatkan kami hari ini untuk menjaga lisan kami. Wahai Allah, wahai Allah, Kau bangunkan kami pagi ini. Kalau seandainya hari kemarin ibadah kami belum maksimal terhadap-Mu, maka kuatkan kami hari ini. Wahai Allah, untuk memaksimalkan ibadah terhadap-Mu. Wahai Allah, Kau bangunkan kami pagi ini. Kalau seandainya hari kemarin
kami belum mampu menjadi seorang ayah terhadap anak-anak kami, terhadap istri-istri kami, maka kuatkan kami hari ini wahai Allah untuk menjadi seorang ayah yang memberikan tauladan terhadap anak-anak kami. Sangat luar biasa Bapak-bapak, sangat luar biasa. Maka Rasulullah menggambarkan orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang-orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah orang-orang yang rugi. Orang yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, dialah orang-orang yang celaka. Tentunya kita semua menginginkan kebaikan setiap harinya. Oleh karena itu, teruslah kita berevaluasi diri kita masing-masing. Kita bermunajat kepada Allah untuk selalu diberikan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, sehingga aktivitas kita apapun itu jenisnya, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala fi ayatil ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa